Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, emang agak kocak ya, karena Irma Caniago dan juga Rocky Gerung tetap pernah akur. Kita tahu bahwa Irma Caniago adalah pembela Mulyono dan kami menganggap Rocky Gerung itu pembela yang benar ya. Terlepas daripada itu entah itu ada yang menganggap dia membela Megawati atau PDP dan semacamnya. Nah, jadi pada video ini ada momen di mana Irma Caniago juga membuka suara terkait pemecatan majikannya di Mulyono and again terkait apa dari PDIP dan juga komentar Rocky Gerung terkait Hasto yang ditersangkakan atau ditangkap oleh KPK. Oke, seperti videonya, mari kita simak. Pertama, saya melihat tentang Irma buka suara terkait pemecatan sang majikan Mulyono NDG. Nah, spekulasi muncul macam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif. Saya melihat dari kalangan PDIP sendiri sebenarnya juga diksi tentang pemecatan itu sebenarnya kalau saya lihat sih belum definitif. Kenapa saya bilang belum definitif? Karena SK pemecatannya kan belum diterima oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran. Makanya karena itu Pak Jokowi merasa belum mau memberikan KTA-nya kepada PDIP karena belum ada SK-nya. Jadi ada kegamangan PDIP juga secara definitif untuk memberikan SK pemecatan. Tetapi media oleh karena glorifikasi yang dilakukan oleh Hasto Kristianto dan kawan-kawan itu mengistilahkan sekarang pokoknya Pak Jokowi sudah dipecat. Itu kan konotasinya kan jelek ya buat seorang mantan presiden. Bahkan Prof Ikrar Nusa Bakti ya kan seorang politisi bukan seorang politisi sih, seorang pakar politik yang sepertinya terafiliat ke PDIP ya kan. Itu mengatakan bahwa satu-satunya dalam sejarah politik di dunia mantan presiden yang dipecat oleh partainya sendiri adalah Joko Widodo. Dan itu sangat tendensius sepertinya. Nah, menurut Kak Irma, kalau kita melihat Pak Jokowi ini akan berlabuh kemana aja, pasti akan diterima. Ya kan, cuma masalahnya posisinya di mana, kan gitu. Nah, dari sini mungkin Kak Irma bisa memberikan perspektif nih kepada penonton kita. Baik, saya mulai dengan politik itu dinamis. Ya. Politik itu nggak bisa hitam putih. Ya. Politik itu kepentingan. 3 hal itu yang harus dipahami oleh masyarakat atau publik. Bagi saya pribadi pun, partai politik itu hanya alat untuk kita mengabdi kepada masyarakat. Tapi loyalitas itu wajib kita berikan kepada partai kita. Ya, karena kita kader, apalagi saya salah satu pendiri partai. Namun harus juga digarisbawahi, tidak akan pernah ada loyalitas salah satu pendiri partai ya. Maka kemudian partai politik dan kader sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Yang satu harus loyal, yang satu juga harus memberikan apresiasi atas kinerja. Nah, kalau memang partainya memberikan apresiasi atas hasil kerja yang kita lakukan, tentu kita akan loyal, nggak mungkin nggak loyal. Tapi kalau kita nggak diapresiasi sama sekali, nggak diapresiasi, ya ngapain juga ada di situ? Kan partai politik sendiri menyatakan bahwa kita, masyarakat Indonesia, termasuk seluruh isinya, bahwa ada di situ politisi, senator, dan segala macam, itu kan pengabdiannya harus lebih besar kepada rakyat daripada ke partai. Dan itu juga yang selalu disampaikan Pak Surya Paloh. Kita harus lebih mementingkan bangsa dan negara, rakyat daripada kepentingan partai politik. Itu kalau di Nasdem seperti itu. Maka memang kalau nggak ada loyalitas ngapain kita harus tetap ada di sana. Kita tidak bisa mengabdi kepada rakyat akhirnya gitu. Karena kita tidak diberi fasilitas, tidak difasilitasi, tidak disupport misalnya. Justru malah dihalang-halangi misalnya seperti itu. Karirnya dihalang-halangi dengan segala berbagai macam cara. Ya ngapain tetap ada di situ. Nah, kalaupun kita akhirnya keluar dari sana, itu bukan satu pengkhianatan. Akhirnya harus dibuka ke publik. Nah sekarang ini banyak Rocky Gerung soal Hasto tersangka KPK bagi Ibu Mega hanya angin sepe-sepe saja. Megawati. Tidaknya kan Ibu Megawati pernah menyatakan akan mendatangi KPK kalau sampai Hasto itu ditangkap. Kalau Ibu Mega, saya kira beliau sudah mengambil sikap, dan sikap yang diambil seperti biasa, yaitu tidak mungkin digoyahkan itu dalam bentuk negosiasi apapun. Karena Ibu Mega dilatih oleh sejarah dan terlatih untuk menghadapi badai semacam ini ya. Ini mungkin bagi Ibu Mega ya ini cuma angin sepoi-sepoi aja lah dibandingkan dengan peristiwa Kuda Tuli atau peristiwa dari awal Orde Baru ketika Megawati muncul sebagai perempuan pemberani yang saya sering sebut Megawati itu adalah fun, fearless female F3. Ya punya keceriaan, sangat fun, tapi dia juga perempuan yang fearless, yang tidak punya rasa takut. Dan itu sebetulnya ciri dari pemimpin. Dalam goncangan politik, kita butuh seseorang yang mampu mengatakan pada publik bahwa saya dalam keadaan mengendalikan partai, saya dalam keadaan tenang. Jadi orang akan dapat semacam kesan bahwa PDIP memang sudah ditakdirkan untuk berhadapan dengan badai, dan badai ini ya badai kecil aja sebenarnya. Kenapa? Karena tetap PDIP sangat kuat sebagai partai, di banyak kabupaten dia menang, di DPR dia menang. Jadi bagi Bu Mega ini semacam ya panggilan sejarah yang akan berulang sebetulnya, yang udah bisa dia prediksi. Dan kita rakyat tahu bahwa Megawati punya semacam insting untuk membaca keadaan itu, dan insting itu yang
seringkali tidak bisa dihitung oleh para narasumber istana. Insting itu seringkali tidak bisa dikuantifikasi oleh para lembaga survei. Insting itu seringkali luput dari kecerdikan para buzzer untuk mengakali PDIP. Jadi saya percaya bahwa PDIP akan baik-baik saja, dan Pak Prabowo tentu tidak akan mengambil risiko, dan sebagai pemimpin presiden yang baru dia akan bijak untuk melihat transaksi apa atau relasi apa yang bisa dibangun kembali dengan PDIP yang sekarang lagi dalam masalah. Jadi kita akan lihat semacam ketegangan segitiga antara Prabowo dan Megawati. Ketegangan segitiga. Lalu Megawati dengan Jokowi, dan Prabowo tentu akan punya proksi atau cara politik proksi yang hati-hati supaya segitiga politik ini, Prabowo, Jokowi, dan Megawati itu tidak berubah menjadi depressive triangle, kalau nggak mau disebut sebagai Bermuda Triangle, yang bisa menyerap atau menghisap semua hal yang ada di atasnya itu. Jadi badai politik pasti akan berlangsung karena ini PDIP partai besar, dan di belakang PDIP ada sejarah panjang tentang perjuangan. Demikian juga Pak Prabowo, Gerindra telah tumbuh sebagai partai yang kuat, dan Prabowo telah beralih dari seorang pemimpin militer menjadi pemimpin sipil. Karena itu dia harus patuh dan justru membela nilai-nilai sipil, nilai demokrasi, sehingga dia paham bahwa KPK itu tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik. Demikian juga Pak Jokowi yang harap cemas berupaya untuk mencari keuntungan dari gejolak politik hari ini sebetulnya. Tetapi saya kira era Pak Jokowi sudah selesai sebetulnya, itu tinggal ya upaya beliau untuk bergerak-gerak menggeliat kecil dengan berbagai macam alasan, tapi saya kira tidak akan efektif. Oh ya, ini nyimpang sedikit tapi penting juga ini, Bung Rocky, ini soal Pak Prabowo yang oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim itu dikabarkan sakit, dan sehingga kemudian pertemuan bilateral keduanya di Langkawi itu ditunda. Tapi soal ini dibantah oleh Mayor Edi, katanya Presiden Prabowo baik-baik saja. Ini walaupun Presiden itu sakitnya pilek, walaupun demam, bagaimanapun juga ini kan pasti akan menimbulkan spekulasi tersendiri ya, Bung Rocky. Dan ini bisa juga mempengaruhi harga-harga saham loh ya. Ya, orang juga mulai menduga apakah Pak Prabowo sakitnya apa sehingga Pak Anwar Ibrahim harus menerangkan melalui sosial medianya bahwa beliau sedang sakit itu, dan itu artinya ada sesuatu yang ingin dia beritahu, atau Perdana Menteri Malaysia ingin beritahu pada publik Indonesia atau pada publik Malaysia atau pada publik internasional bahkan, bahwa kunjungan Pak Prabowo ke Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang juga sahabat dekatnya itu dibatalkan atau ditunda itu, dan penanda itu juga menjadi bahan spekulasi. Kenapa? Berarti sakitnya agak serius misalnya tuh, kan itu inti yang hendak kita kenali hari ini. Jadi kalau mungkin kita menunggu Pak Prabowo, ya mungkin beliau masih berobat itu, dan kita hanya bisa berharap supaya Presiden Prabowo sehat walafiat, kembali pulih dan menghadapi banyak hal di dalam negeri, dan itu juga akan jadi beban beliau tuh dalam keadaan seluruh asumsi penerimaan negara, asumsi rencana pembangunan ke depan itu mulai terasa beban atau berat untuk dijalani. Presiden Prabowo harus menghadapi juga gejolak politik yang pasti akan memanas di minggu depan, soal PPN 12%, soal pertumbuhan ekonomi, soal hutang, soal macam-macam itu yang akan tiba di dalam kompleksitas pikiran Presiden. Jadi kita mau coba melihat politik dari segi kerumitan hari-hari ini, dan pasti elit Gerindra sedang berupaya untuk mencari semacam upaya untuk meneduhkan keadaan. Pak Dasko tentu yang paling sibuk, karena Pak Dasko sebagai pimpinan partai, ketua harian, juga ada di DPR, tentu berupaya untuk menghasilkan satu pletora yang memungkinkan orang percaya bahwa pemerintahan ini masih berjalan dengan baik atau akan berjalan dengan baik. Jadi guncangan politik bisa dikendalikan. Tentu itu fungsi dari Pak Dasko yang kita tahu punya kapasitas untuk melakukan nego ke segala arah itu. Dan kapasitas Pak Dasko tentu juga mewakili kapasitas Pak Prabowo yang masih berada di luar negeri atau mungkin masih menjalani ya terapi ringan tentang sesuatu yang mengganggu kesehatan beliau. Tapi publik Indonesia ingin cepat bertemu dengan presidennya supaya banyak hal yang ingin didengar langsung dari presiden bisa beliau ucapkan mungkin dari pesawat ketika menuju Indonesia. Kira-kira itu analisis saya. Ya, emang sangat seru ya pertarungan PDIP dengan Jokowi. Intinya tanggapan kalian silahkan cantumkan di kolom komentar guys. Siapa nih kira-kira menurut kalian yang benar nih? Sama-sama pusing. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.